Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Saudara, keluhan pada anus dan rektum jangan pernah dianggap sepele. Karena penanganan yang tepat sejak dini menentukan kualitas hidup kita ke depannya. Dan saudara, melalui Halo Dokter kali ini kita akan membahas tema masalah kelainan bedah pada anus dan rektum. Dan di studio telah hadir bersama kita Dr. Erwin Maulana SPB atau spesialis bedah dari Rumah Sakit Spesialis Bedah Rumah Sakit Islam Az-Zahra Palembang. Baik, selamat sore dokter. Sore Ibu. Ya tadi RSIA itu Rumah Sakit Ibu dan Anak ya, Az-Zahra Palembang. Ya. Dokter, kita akan membahas masalah kelainan bedah pada anus dan rektum. Tapi kita juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi nantinya di acara kita pada sore hari ini di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Kita segera saja bicara tentang tema kita kali ini adalah masalah kelainan bedah pada anus dan rektum. Ya dokter, sebetulnya seperti apa kelainan ini secara umum yang dimaksud dengan anus dan rektum ini dok? Anus dan rektum itu bersebelahan, berdampingan. Kelainan-kelainan yang umumnya kita temukan biasanya yang pertama ada kelainan bawaan, kemudian ada infeksi, kemudian ada kelainan suatu tumor. Tumor itu ada dua macam, ada yang jinak dan ada yang ganas. Keluhan dari pasien yang datang ke dokter biasanya mengeluhkan, pertama adanya benjolan, kemudian ada perdarahan dari anus, darah segar, kemudian ada nyeri pada daerah sekitar anus. Itu yang paling sering kita temukan pada praktek sehari-hari. Biasanya penyebabnya apa ya dok dengan kondisi seperti itu? Penyebabnya yang paling sering ada kalau infeksi ada peradangan, ada kebersihan, kemudian pola BAB yang tidak rutin atau masalah konstipasi, kemudian lifestyle, diet yang kurang serat, kemudian kurang minum yang banyak 2 liter per hari. Biasanya faktor-faktor itu yang bisa berkaitan dengan masalah-masalah kelainan pada daerah anus. Kebanyakan bermula dari pencernaan gitu ya dok ya? Pencernaan ya. Dan lifestyle tadi, gaya hidup. Tapi banyak yang ditemukan di masyarakat itu kan tadi dokter bilang ada dari bawaan atau dari gaya hidup gitu. Yang paling banyak kasus terjadi itu? Kalau masalah kelainan bawaan biasanya pada anak-anak, pada bayi, balita yang baru lahir. Kalau berkaitan dengan lifestyle biasanya pada orang pada usia-usia dewasa muda. Jarang kita temukan pada usia anak-anak kelainan-kelainan berkaitan dengan lifestyle. Ya, gejalanya seperti apa ya dok? Misalnya kalau sudah terkena gangguan pada anus dan atau rektum ini. Masalah yang paling sering kita temukan yang pertama adanya benjolan pada anus. Ya baik itu pada saat BAB atau pada saat olahraga berat. Kemudian adanya perdarahan yang keluar pada saat BAB, kemudian adanya nyeri. Tiga keluhan utama itu yang paling sering kita temukan. Itu yang sering kita bilang ambeien itu bukan dok? Kalau misalnya ada benjolan atau berpendarahan pada saat Betul, kita BAB. Ibu. Jadi ambeien yang kalau kita istilah medisnya kita sebut dengan hemoroid. Ambeien itu adanya suatu benjolan yang keluar dari anus. Ada derajatnya, ada grading 1 sampai 4. Mulai yang paling ringan, derajat 1, itu tidak ada benjolan yang keluar, tapi ada perdarahan yang keluar pada saat BAB. Perdarahan yang tidak nyeri. Kemudian yang kedua, grade kedua, selain ada perdarahan, ada benjolan yang keluar pada saat BAB, tapi benjolannya bisa masuk sendiri pada saat selesai BAB. Derajat 3 sama seperti derajat 2, tapi benjolannya tidak bisa masuk spontan. Harus didorong manual dengan bantuan tangan. Kemudian yang derajat 4, benjolannya keluar terus-menerus dan tidak bisa masuk kembali. Nah, pada kasus tertentu kelainan seperti apa yang harus dilakukan pembedahan ya dok? Kalau dia, kan tadi ada dokter bilang bisa dimasukkan lagi secara manual. Kasus seperti apa yang tidak perlu, yang diwajibkan untuk, ini harus dioperasi gitu?
Untuk hemoroid, untuk derajat 1 dan 2, untuk pengobatan atau terapinya masih bisa diusahakan dengan obat-obatan tanpa harus dioperasi. Untuk derajat 3, pertama kita upayakan dengan terapi, dengan obat-obatan, dengan perubahan lifestyle tadi. Apabila tidak ada perbaikan, baru dipertimbangkan untuk operasi. Untuk derajat 4 itu sudah mutlak, sudah disarankan untuk operasi. Untuk teknik operasi sendiri ya macam-macam tekniknya sudah. Yang sering terjadi di masyarakat itu memang yang derajat berapa yang paling sering terjadi ya dok? Yang datang berobat ke rumah sakit biasanya ya mulai dari derajat 2 dan derajat sampai dengan derajat 4 gitu. Apa yang dirasakan oleh pasien sehingga datang dengan keluhan sudah di derajat 4 itu ya dok? Biasanya pasien itu datang ke rumah sakit kalau benjolannya sudah dirasakan nyeri dan mengganggu ya dok ya? Sudah sangat mengganggu. Biasanya kalau saat kami wawancara, waktu kami tanya sudah berapa benjolannya, hemoroidnya, ada yang mengeluh sudah 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun gitu. Jadi selama ini mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang yang ada kelainan hemoroid. Selagi tidak nyeri mereka tidak datang berobat. Setelah dia nyeri dan tidak sanggup lagi menahan nyerinya itu baru berobat ke dokter. Iya, ada semacam kebiasaan bagi masyarakat ya dok, karena ini tempatnya juga di tempat yang sensitif gitu untuk memeriksakan diri ke dokter itu ada rasa malu dan ketakutan juga karena mungkin beda dengan luka yang di luar gitu ya dok, dengan luka yang di dalam. Iya benar Ibu itu. Umumnya pasien itu menahan keluhan kelainannya, gitu. Menahan untuk berobat ke dokter karena itu tadi pertama rasa malu, ya kedua dia karena takut untuk dioperasi. Gitu. Dan bayangan mereka juga kalau sudah berobat ke dokter itu pasti akan ada pembedahan gitu ya dok ya. Benar. Jadi sebaiknya nih dok, kita untuk memeriksakan ke dokter itu pada tahap-tahap seperti apa ya dok? Ya, sebaiknya mulai dari awal ada perdarahan yang keluar dari anus saat BAB atau ada benjolan yang keluar ya, baik itu pada saat BAB atau tidak BAB, ya sebaiknya diperiksakan ke dokter. Karena tidak setiap adanya kelainan atau temuan keluhan tidak harus jalan akhirnya harus operasi, tidak. Masih ada tempat untuk terapi obat-obatan. Intensitas kekambuhannya itu seperti apa ya dok untuk yang segera diperiksa? Karena kan kadang-kadang kita benjolan di sekitar anus itu bisa kita atasi sendiri. Misalnya setelah tadi dokter bilang itu masih bisa dimasukkan kembali atau dia akan kembali kempes sehingga seiring dengan pola makan atau pola hidup kita yang sehat. Nah ini derajatnya seperti apa untuk ini sudah tidak bisa dibiarkan, ini nggak mungkin masuk lagi gitu. Jadi untuk kasus hemoroid, untuk yang tadi derajat 1, 2, dan 3 masih bisa diupayakan sembuh, perbaikan dengan obat-obatan, dengan disertai dengan perubahan pola gaya hidup atau lifestyle tadi. Setelah diikuti dengan makan obat teratur, perubahan gaya hidup, benjolannya atau keluhannya malah bertambah berat atau bertahan, nah itu baru sudah dipikirkan untuk tindakan operasi. Mengingat sudah banyak teknik-teknik untuk pembedahan hemoroid sekarang yang efek sampingnya lebih minimal. Iya, dari pengalaman beberapa teman ataupun orang-orang sekitar ya dok, memang untuk operasi hemoroid ini katanya mitos atau fakta nih dok, lebih nyeri daripada kita operasi di bagian lain gitu dok. Betul. Apa penyebabnya? Di daerah anorektal, daerah anus dan sekitarnya itu area yang sangat sensitif, banyak mengandung saraf sensorik, sensor. Jadi kalau ada luka di situ nyerinya sangat berat. Skala nyerinya kalau misalnya skala nyeri 0 sampai 10 itu bisa sampai 9, 10 nyerinya itu kalau ada luka. Makanya sudah dikembangkan teknik-teknik operasi yang bersifat minimal invasif. Tujuannya untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Biasanya rasa nyeri yang bisa dirasakan oleh pasien itu berapa lama ya dok setelah operasi nih? Kalau antara cara yang dulu dengan yang sekarang gitu ya dok?
Oke. Cara yang konvensional, Iya, cara konvensional. dulu tanpa menggunakan alat akan menimbulkan luka. Tergantung dengan luas area yang dibuang, penyelan hemoroid yang dibuang. Kalau dia luas bisa sampai ada yang sampai 1 sampai 2 bulan lukanya baru kering. Untuk nyeri pasca operasinya dengan obat-obatan tentunya kita kurangi, bisa sampai 2 minggu atau 3 minggu masih ada nyeri yang minimal. Itu. Tetapi kalau kita menggunakan alat-alat yang minimal invasif, ada dikembang sampai sekarang ada laser, kemudian ada stapler, ya, itu nyerinya sangat minimal. Oke. Bisa sampai maksimal 1 minggu udah kurang nyerinya. Iya, bagi pasien-pasien dengan luka yang lama seperti itu ya dok, apa yang bisa dilakukan pasien untuk juga meminimalisir percepatan penyembuhannya gitu dok? Oke. Agar tidak terlalu lama ya. Iya. Untuk mempercepat proses penyembuhan luka, ya pertama kita anjurkan ke pasien untuk menjaga kebersihan daerah anusnya, kemudian mengkonsumsi diet makanan yang kaya tinggi mengandung protein. Oke. Ya, protein. Serat juga ya dok ya. Nah, itu serat, banyak minum, ya. Oke. Minimal 2 liter per hari. Baik dokter, kita masih akan membahas permasalahan kelainan bedah pada anus dan rektum ini, tapi kita simak terlebih dahulu yang berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk, dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama, kita penyemprotannya jangan telat. Setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan,
melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, dan tema kita kali ini adalah masalah kelainan bedah dan anus rektum. Saudara, bersama Dr. Erwin Maulana SPB, dan tadi dokter kita sudah membahas permasalahan awalnya ya. Nah sekarang kalau untuk pendiagnosaan, apakah untuk diagnosa awal itu seperti apa pemeriksaan kelainan anus ini? Oke. Untuk menegakkan diagnosis kelainan-kelainan pada daerah anus dan rektum, cukup dengan wawancara, kemudian dilakukan pemisahan fisik. Pemisahan fisik yang dilakukan, kita harus meriksa daerah anus dan sekitarnya, kemudian kita lakukan pemisahan colok dubur. Kemudian kalau memang diperlukan, kita memerlukan alat namanya anuskopi kayak scope, masuk ke dalam anus, kemudian kita lihat secara langsung. Dengan anamnesis atau wawancara dan pemeriksaan fisik, sekitar 95% kelainan-kelainan pada daerah anus dan rektum bisa ditegakkan. Jarang sekali sampai diperlukan sampai pemeriksaan penunjang seperti X-ray, USG itu. Jadi cukup dengan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik, 95% kelainan-kelainan pada daerah anus dan rektum bisa kita temukan. Bisa bisa ditegakkan diagnosisnya. Gitu ya, dok. Ya mungkin nanti dokter juga mempunyai slide untuk bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah ya. Oke. Ya, sambil menunggu slide-nya ditayangkan, ya dok. Untuk biasanya penyakit kelainan anus ini ataupun infeksi pada daerah anus ini didominasi usia-usia yang renta atau pada usia muda juga bisa terjadi gitu dok. Kelainan-kelainan ini biasanya mengenai daerah infeksi dan hemoroid ini ya, usia dewasa muda sampai ke usia lanjut. Faktor resiko yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi atau kelainan-kelainan ini faktor hygiene, ya. lifestyle, kemudian adanya penyakit-penyakit komorbid, ya, penyakit gangguan sistem imun, kemudian adanya kelainan-kelainan seperti pasien DM. Jadi resiko-resiko infeksi daerah anus dan rektum ini semakin meningkat. Nah, kalau yang di foto atau di gambar ini seperti apa dok, bisa dijelaskan? Ini contoh gambar penampang melintang daerah anus dan rektum. Jadi ini dalam posisi sehat atau kondisi sehat, kondisi normal. Jadi itu bagian atas itu daerah, nah kita sebut namanya rektum. Rektum itu tempat menampung dari kotoran atau feses dari tubuh, ditampung di situ. Kalau dia sudah penuh, sudah ada volumenya, udah terasa cukup, dia akan merangsang daerah anal kanal, itu di bawahnya ada saluran ini yang namanya gambar anal kuning kanal. gitu ya dok? Yang kuning, area kuning, di situ itu tadi yang banyak sensorik, saraf sensorik. Di situ ada reseptor, dia bisa membedakan di situ ini yang mau keluar ini cairan atau gas. Kita bisa membedakan. Nah, itu di situ ada sensoriknya situ. Kemudian ada saraf-saraf sensorik rasa nyeri. Jadi kalau saraf ini rusak semua, jadi kita nggak bisa membedakan yang mau keluar ini, ya apa kotoran bersifat pada. Sering terjadi infeksi itu yang di bagian mana dok? Ini yang di gambar kuning atau di bagian bawahnya lagi gitu? Yang paling sering terjadi infeksi itu di sekitar daerah-daerah anal kanal, daerah area permukaan lebih dekat ke arah kulit.
Nah, daerah anorektal ini ada beberapa potensial space, ada suatu rongga-rongga. Apabila terjadi infeksi mudah terjadi kumpulan nanah penanahan infeksi. Ini yang satu ya dok ya. Iya. Berarti dia tempatnya terinfeksi itu di wilayah wilayah namanya anorektal. Nah kalau ini dok, gambar ini? Untuk slide yang berikutnya ini menunjukkan adanya plexus anyaman pembuluh darah bagian eksternal atau luar dan bagian internal. Bagian luar itu yang pada gambar kita lihat yang area bawah yang berwarna biru itu anyaman pembuluh darah namanya plexus hemoroid. Di sana yang sering terjadi itu kita bagi dua jadi daerah eksternal dan internal. Eksternal yang bawah, yang internal yang atas. Nah, hemoroid terjadi apabila terjadi penonjolan dari plexus hemoroid ini. Kalau yang menonjol dari pembuluh darah ini pada slide ini ada pembesarannya plexus hemoroid, yang bagian atas itu dia membesar pembuluh darahnya. Nah, itu kita sebut hemoroid yang interna. Kemudian yang bagian bawah itu kalau pembuluh darah yang membesar yang menonjol ke kulit dari situ disebut hemoroid eksterna. Yang bisa dioperasi itu yang bagian yang mana dok? Semuanya bisa dioperasi. Walaupun dia di dalam juga ya dok ya? Sudah banyak ada bantuan alat yang kita gunakan untuk mengikat pembuluh darah yang ada di dalam yang internal itu. Oke. Ini sama ya gambar skematik penampang melintang dari daerah anal kanal tadi, daerah anus. Ya, gambar yang kiri itu prolaps atau penonjolan dari hemoroid interna. Kalau yang sebelah kanan itu yang menonjol itu hemoroid eksterna. Baik, dokter dari gambar yang sudah dokter jelaskan ini, apakah ada atau memungkinkankah tidak dilakukan operasi dari kejadian ataupun kondisi-kondisi yang kita lihat di gambar tadi? Iya, tergantung dengan derajatnya tadi. Ya, apabila tidak hanya hemoroid yang tanpa komplikasi, ya bisa kita terapi dengan obat-obatan, ya, dengan medikamentosa. Kemudian dengan perubahan pola hidup tadi. Berarti bisa dengan sembuh sendiri total gitu ya dok? Bisa, tanpa operasi? Bisa. Yang sering terjadi kan kita mendengar, ya itu tadi mitos atau fakta, bahwa kalau sudah ambeien itu sembuh tapi sebentar. Nanti pada satu kondisi dia akan kembali infeksi gitu. Ya, sembuh ya bisa, seluruh penyakit bisa kambuh. Tergantung dari pola hidup itu tadi, lifestyle tadi. Kalau kita sudah kita perbaiki pola hidup segala macam, insya Allah tidak perlu angka operasi, kekambuhannya minimal. Tidak perlu operasi. Tidak perlu juga. operasi. Nah, bagaimana kalau hemoroid ini terjadi pada ibu dalam kondisi hamil, dok? Oke. Biasanya sering terjadi ya. Betul. Pada kehamilan, mudah sekali. Jadi resiko insiden terjadinya hemoroid pada wanita hamil meningkat. Yang pertama karena terjadi peningkatan tekanan dalam perut intraabdomen karena ada bayi, ada uterus, ada rahim. Yang kedua faktor hormonal, ya estrogen dan progesteron menyebabkan terjadinya pelebaran dari pembuluh darah daerah-daerah sekitar panggul. Makanya insidensinya meningkat. Untuk penanganan diusahakan ya jangan sampai dioperasi selama masa kehamilan. Operasi dilakukan, kita upayakan ya kalau setelah kelahiran, sudah melahirkan. Karena resiko dari operasi itu sendiri bahaya untuk janin. Berarti kalau untuk pada kondisi-kondisi ibu hamil gitu ya dok, itu harus tidak dia tetap sama penanganannya, bisa harus dioperasi gitu ya dok, bisa juga tidak dioperasi gitu ya. Betul. Bukan berarti ini pada masa kehamilan saja dan dia akan sembuh total gitu nantinya. Tidak demikian ya dok ya. Tapi kita upayakan jangan sampai dioperasi kepada ibu hamil, karena mengingat risiko operasi itu. Iya, untuk pasien yang sudah dioperasi nih dok untuk hemoroidnya, apakah ini total sembuh, tidak akan kembali kumat lagi, gitu? Atau ada kemungkinan kondisi-kondisi kembali hemoroidnya infeksi? Jadi risiko kekambuhan setelah operasi, angka kejadian kekambuhan setelah operasi tergantung dengan teknik operasi yang dilakukan. Kalau cara konvensional,
tanpa menggunakan alat, dokter bedah itu membuang atau memotong ambeien yang sudah keluar, yang sudah brojol keluar. Kalau dengan teknik operasi tadi, angka kekambuhannya sekitar berdasarkan statistik sekitar 30%. Dengan hal ini diciptakanlah beberapa device atau alat untuk mengurangi angka kekambuhan. Salah satunya dengan stapler hemoroid. Sebentar kita akan lanjutkan bagaimana cara kerjanya stapler hemoroid ini ya dok ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Di setiap sudut negeri, tidak semua dari mereka memulai hari dengan kesempatan yang sama. Angka stunting, asupan gizi yang belum optimal, dan akses pangan yang belum merata masih menjadi tantangan bagi masa depan generasi kita. Karena itu, Indonesia bergerak menghadirkan program makanan bergizi gratis agar setiap anak mendapat energi untuk tumbuh dan belajar. Dari proses penyiapan hingga tiba di ruang-ruang kelas, anak-anak Indonesia menerima asupan yang layak dan bergizi. Ketika gizi membaik, tumbuh kembang meningkat, masa depan ikut terbuka. Karena ini bukan sekadar makanan, ini energi untuk fokus, percaya diri, dan membuka masa depan mereka. Bersama, kita membangun generasi sehat, generasi kuat, generasi yang siap melangkah menuju masa depan Indonesia. Makan bergizi gratis untuk anak Indonesia, investasi untuk masa depan bangsa. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter, masih bersama Dr. Erwin Maulana, SPB, yang merupakan dokter spesialis pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Ya dokter, sepanjang ini dokter prakteknya di mana aja nih? Di Az-Zahra ya, hari apa saja gitu? Az-Zahra dari hari Senin sampai Kamis. Ya. Kemudian di rumah sakit. Jam berapa kalau boleh tahu dok? Senin sampai Kamisnya? Siang dan sore. Oh siang sampai sore ya, pemirsa di rumah bisa membuat appointment dengan dokternya
di hari Senin sampai Kamis kalau untuk konsultasi langsung ya dok. Ya, Selain di sana dokter? Ada di Rumah Sakit Pusri. Pusri juga. Ya, kemudian di Rumah Sakit Akagani. Oke. Nah untuk di Azahra sendiri, untuk pemeriksaan bedah yang dokter lakukan di sana sudah bisa diklaim BPJS gitu? Untuk layanan bedah ya sudah bisa dilaksanakan untuk tindakan pemeriksaan, operasi, kemudian untuk BPJS lagi proses sebentar lagi kita bisa melayani pasien-pasien BPJS. Iya, baik. Pemirsa di rumah mungkin bisa ketemu dokternya langsung ya di Rumah Sakit Azahra dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi. Baik dokter, tadi pembahasan kita sampai di stapler hemoroid. Seperti apa cara kerjanya itu dok? Dengan bantuan alat. Prinsip kerjanya stapling. Jadi dia menjepit pembuluh darah yang ada di dalam anal kanal tadi dalam anus dengan meligasi, namanya ligasi pembuluh darah, diharapkan angka kekambuhan dari hemoroid itu sendiri akan menurun. Yang dengan cara konvensional dia bisa kekambuhannya bisa 30%, dengan alat ini bisa kurang dari 10%. Selain dia kelebihannya dia mengurangi nyeri pasca operasi. Oh, ini juga salah satu untuk meminimalisir ya dok ya, kekambuhan dan mengurangi rasa nyeri juga ya dengan nyerinya di-stapler. minimal, kemudian angka hari rawatnya juga lebih minimal. Oke. Ini sudah ada pertanyaan dok dari 0812 11 sekian dari Bapak Umar di Kalidoni. Dok, bagaimana caranya menyembuhkan ambeien itu dengan cara yang sangat efektif? Oke. Menyembuhkan ambeien tergantung derajatnya tadi. Kalau derajat 1 dan 2 bisa disembuhkan dengan obat-obatan, baik itu obat minum, kemudian obat supos yang masuk melalui anus. Dan yang terpenting kita harus menyembuhkan penyebab dari hemoroid ini. Pada umumnya ya penyebab karena pola hidup, kemudian pola defekasi, pola BAB. Nah, itu yang kita perbaiki juga dengan makan yang tinggi serat, kemudian minum yang cukup, kemudian diusahakan kita mempunyai ritme pola defekasi yang normal. Artinya diusahakan setiap hari kita BAB setiap pagi. Jadi kotoran di anus atau di rektum itu kalau tidak kita keluarkan dalam 1 hari, dia kandungan air di dalam feses itu akan diserap kembali oleh tubuh sehingga feses atau kotorannya akan mengeras. Itu Apabila yang mengeras, ya, dok? Akibatnya kita harus mengedan kan, dengan meningkatkan tekanan abdomen dan perut. Dengan kita memaksa mengedan akan menimbulkan tadi protrusi atau prolap dari plexus hemoroid tadi, menimbulkan hemoroid. Tekanan-tekanan itu ya dok tekanan ya? perut. Baik dokter, sudah ada pertanyaan berikutnya dok dari Pak Budi Dilangkan. Dokter, untuk tingkatan atau level-level penyakitnya tadi, bagaimana menentukannya? Oke. Bagi pasien ini ya dok ya? Iya. Pasien bisa menentukan sendiri derajat hemoroidnya. Jadi selain adanya perdarahan, pada saat BAB kita nilai ada nggak benjolan yang keluar pada saat BAB. Benjolan yang keluar itu kalau dia masih derajat 2 dia bisa masuk secara spontan. Kemudian apabila harus didorong masuk kembali dengan bantuan tangan, dia sudah derajat 3. Jadi kalau benjolannya sudah keluar terus dan tidak bisa dibasuhkan secara manual, itu sudah derajat 4. Jadi dengan kondisi pasti ya pasien pasti tahu, masih bisa untuk membedakan derajat dari grading dari hemoroidnya sendiri. Itu aja. Baik, kita kembali ya dok dengan pertanyaan selanjutnya. Setelah kita dioperasi, apakah ada komplikasi yang akan berakibat setelah dioperasi dok? Ya, oke. Komplikasi dari operasi hemoroid tergantung metode yang dipilih. Untuk metode yang konvensional, itu dilakukan pemotongan dari benjolan hemoroid yang keluar melalui anus. Akibatnya ada luka, akibat luka operasi pada anus akan menimbulkan sikatrik. Jadi lubang anusnya akan mengeras. Itu makanya ada teknik ya operasi ya tidak boleh kalau misalnya hemoroidnya keluar semuanya, tidak boleh semuanya dipotong. Itu kalau dengan metode konvensional.
yang efek komplikasi yang lain bisa menimbulkan infeksi, abses perianal, bisa juga timbul fistula perianal. Untuk komplikasi yang lain, apabila seluruh benjolan hemoroidnya dibuang dengan cara konvensional, akan menimbulkan resiko gangguan saraf itu tadi. Jadi sensornya semua hilang, jadi pasiennya tidak merasakan ada kotoran yang keluar. Itu komplikasi-komplikasi yang sering kita temukan di klinik sehari-hari. Ya dok, selain kita mengenal hemoroid itu ambeien yang bisa dioperasi ataupun bisa diobati secara konvensional ya dok ya, apakah ada beberapa ataupun apakah semua peradangan usus itu bersifat bahaya gitu? Atau ada tingkatannya yang bisa berbahaya, tidak hanya sekedar hemoroid itu? Kalau peradangan usus, namanya kolitis kalau usus besar, tergantung penyebabnya. Kalau hanya karena infeksi kuman atau bakteri, biasanya bisa sembuh dengan obat-obatan. Tapi kalau dasarnya ada kelainan-kelainan sistem imun, atau ada suatu faktor gangguan persarapan, nah itu perlu tindak lanjut, perlu evaluasi, apakah perlu intervensi pembedahan atau ada cara-cara lain. Tergantung penyebab dari peradangan itu sendiri. Ya, kalau untuk hemoroid sendiri, apakah ada tingkatan bahaya penyakit ini atau hanya batas bahwa ini hemoroid gitu, tidak masalah? Maksudnya dioperasi selesai gitu, atau ada tingkatan lagi yang bisa lebih membahayakan bagi pasien apabila tidak segera diobati? Gitu. Komplikasi dari hemoroid itu kalau dia benjolannya keluar dan tidak dilakukan pengobatan atau terapi, bisa menimbulkan trombosis. Trombosis itu pembuluh darah yang tadi keluar dia tersumbat sehingga menimbulkan peradangan. Paling nyeri jadi itu saja. Kalau komplikasi ke efek-efek lain ya tidak ada, hanya lokal di daerah anus dan rektum itu sendiri. Iya, untuk daerah anus itu sendiri hemoroid itu tidak akan terjadi, misalnya lebih meningkat lagi bahwa ini bukan hanya hemoroid, bisa menyebabkan kanker atau seperti itu dok? Kalau hemoroid itu sendiri bisa tidak menimbulkan berubah menjadi suatu keganasan, tidak berubah menjadi tumor atau kanker. Beda patofisiologinya. Jadi setelah untuk pasien-pasien yang dioperasi nih dok ya, pemulihan pasca operasi itu seperti apa ya dok untuk pasiennya sendiri? Kalau untuk pemulihan pasca operasi, untuk metode konvensional, itu kan akan menimbulkan luka di daerah anus. Luka yang perlu waktu penyembuhannya beda sama luka yang kita buat luka di daerah lengan, daerah wajah, kan itu termasuk luka bersih, luka steril. Kalau di daerah ini itu termasuk luka area yang kotor, luka terinfeksi. Jadi perlu penanganan menjaga kebersihan, kemudian penyembuhan lukanya sembuh secara sekunder. Jadi perlu waktu sekitar 2-3 minggu. Nah, untuk pemulihan pasca operasi ini ya dok ya, apakah ada perbedaan penyembuhannya untuk pasien-pasien dengan komorbid lah gitu ya, misalnya diabetes seperti itu dok? Tentu berpengaruh adanya faktor-faktor sistemik terhadap penyembuhan luka. Beda antara orang yang tidak DM dengan yang organ DM untuk penyembuhan luka. Yang pasti untuk pasien-pasien dengan komorbid, penyembuhannya lebih lama dari pasien-pasien yang tanpa komorbid. Komorbid itu penyakit kronis, penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, kemudian status gizi pasien juga itu berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Iya, hal yang perlu kita antisipasi adalah obat-obatannya apakah sama gitu, atau ada obat yang tidak bisa berbarengan dengan obat pasca operasi nih yang memang menjadi obat rutin gitu bagi pasien diabetes setelah operasi. Untuk obat-obatan medikamentosa yang digunakan untuk pasca operasi hemoroid, biasanya kita membekali pasien dengan antibiotik dan obat nyeri, analgesik. Obat-obat tersebut harus kita kasih jarak dengan obat kronis yang sudah dikonsumsi pasien sebelumnya, karena kita memikirkan faktor
terjadinya interaksi obat antara obat yang kita berikan, obat bersifat akut, sama obat kronis yang sudah dikonsumsi pasien sebelumnya. Artinya tidak bisa berbarengan ya dok ya? Ya sebaiknya dikasih jarak untuk menghindari interaksi. Interaksi obat itu bisa meningkatkan toksisitas obat atau meningkatkan efek samping yang bakal timbul. Kadang-kadang justru tidak bermanfaat akhirnya ya dok. Iya. Baik dokter. Baik dokter, nanti kita sambung lagi ya. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Halo dokter akan segera kembali. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera.
Saudara, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan masih bersama Dr. Erwin Maulana SPW yang merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Dan Anda masih kami ajak berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di line WA 0823 1198 1790. Kembali kita bersama Dr. Erwin Maulana. Dok, tadi kita berbicara tentang hemoroid ya dok ya. Nah, apakah ada perbedaan ini penyakit hemoroid ini atau memang kalau dia sifatnya di sekitar anus itu memang hemoroid, tidak ada penyakit infeksi lain gitu? Oke, ya. Kelainan-kelainan yang ada di daerah anus tidak hanya ambeien, tidak hanya hemoroid. Bisa juga kita temukan adanya suatu infeksi. Infeksi yang terjadi di daerah anus, kita sebut paling sering terjadi ada bisul. Kalau di bahasa anus, awamnya gitu ya. bahasa awamnya ada bisul, tapi letaknya di daerah anus. Kita sebut dengan abses perianal. Itu banyak kasusnya kita temukan. Itu infeksi. Untuk benjolan lain yang bersifat jinak, ya bisa adanya polip di situ. Ya. Kemudian ada pisura ani. Pisura ani itu ada perlukaan di daerah anal kanalnya, daerah anus. Untuk yang infeksi tadi, abses, nah itu berkaitan juga dengan faktor kebersihan, daerah hygiene daerah-daerah anal. Di situ apabila tidak ditangani dengan benar, yang abses perianal tadi bisa berubah atau berkembang menjadi fistula perianal. Dan itu pengobatannya selain sistem dengan penyakit hemoroid ini, apakah ada cara lain ya dok atau sama saja pengobatannya? Oh ya. Ya, Untuk ini sudah ada gambar nih dok, sebentar kita jawab ini, tapi sudah ada gambar yang bisa memperjelas apa yang dokter utarakan tadi. Ini gambar skematik daerah penampang melintang di daerah anus dan rektum. Di bagian samping daerah anus, di bagian saluran, ada yang diwarnai dengan warna gelap. Ya, nah itu yang hitam ini ya dok. Suatu area atau space, potensial space yang bisa terjadi penumpukan atau penimbunan dari nanah atau pus. Apabila terjadi radang atau infeksi, itu daerah-daerah yang ditandai warna hitam itu akan menjadi tempat berkumpulnya nanah atau abses. Kuman-kuman di sana ya dok. Kuman berkumpul di situ ya. Ya, kalau dari gambar ini ya dok, cara pengobatannya yang seperti tadi disampaikan, seperti apa ya dok? Apakah sama dengan pengobatan hemoroid biasa? Jelas berbeda sekali. Kalau prinsip namanya abses atau bisul, itu harus kita keluarkan. Sehingga diperlukan suatu intervensi atau tindakan pembedahan. Di sini tindakan operasi bersifat operasi minor, operasi bertujuan hanya untuk mengeluarkan mendrainase dari abses itu tadi. Ya. Itu dibersihkan secara menyeluruh gitu ya dok ya? Dibersihkan, kita evakuasi, kita keluarkan sampai bersih. Kemudian selanjutnya kita beri pasien dengan antibiotik untuk mengeradikasi hanya pembersihan, tidak ada yang dibuang seperti hemoroid gitu ya dok? Iya, tidak ada yang dibuang, hanya bersifat drainase, mendrainage dari cairan. Nah, untuk anak-anak ini sendiri ya dok ya, apakah memungkinkan seperti hemoroid ataupun jadi infeksi-infeksi lain terkena pada anak-anak dok? Bisa, mungkin terjadi kalau infeksi, pernah tapi terjadi? jarang sekali terjadi infeksi pada anak-anak. Kelainan-kelainan yang terjadi pada anak justru daerah anus dan rektum ini berkaitan dengan kelainan kongenital, kelainan bawaan. Kalau adanya suatu malformasi anorektal atau kelainan kongenital, nah komplikasinya baru timbul infeksi. Kalau tidak ada kelainan anatomi, tidak ada kelainan bawaan, infeksi daerah anus dan rektum pada anak jarang sekali terjadi. Pengobatannya juga sama ya dok ya, untuk dewasa dan anak-anak ini? Iya, prinsip penanganannya kalau infeksi sama. Oke. Ini sudah ada pertanyaan juga nih dok ya. Dokter, apakah hernia harus untuk anak-anak wajib juga untuk dioperasi nih dok? Ini tentang hernia? Iya, maksudnya hernia, ususnya gitu. Iya ususnya. Hernia baik itu anak-anak ataupun dewasa, yaitu sembuhnya hanya dengan operasi. Tidak ada obat yang bisa menghilangkan hernia.
prinsip penyebab hernia pada anak-anak berbeda. Hernia pada anak-anak terjadi karena kegagalan penutupan, kalau di istilah medisnya disebut prosesus vaginalis. Jadi ada saluran yang terjadi pada saat penurunan testis. Pada saat dalam kandungan. Pada gitu saat dalam kandungan intrauterin. Di kandungan. Jadi prosesus vaginalis yang harusnya menutup, dia tetap terbuka. Sehingga ada hubungan, ada koneksi antara rongga perut ke rongga kalau laki-laki daerah skrotum. Ya. Apabila cincin atau salurannya besar, yang turun itu usus, itu namanya hernia. Kalau salurannya kecil, seperti pinpoint gitu ya, yang turun cairan rongga perut, cairan peritoneum. Pada saat pemeriksaan di rongga skrotum, kita temukan ada cairan, itu disebut hidrokel. Jadi prinsip terjadinya hernia dan hidrokel pada anak-anak itu sama, karena penutupan dari prosesus vaginalis tadi yang tidak terjadi. Jadi memang kalau terjadi hernia atau turun ususnya yang gitu ya dok ya, bahasa awamnya, itu tetap harus dioperasi ya, tidak ada jalan lain. Harus dioperasi, sarannya dioperasi. Dan itu ada nggak keterkaitannya nanti pada saat dewasa bisa mengakibatkan hemoroid ataupun tekanan pada anus gitu? Komplikasi dari operasi hernia pada anak-anak tidak menimbulkan kelainan-kelainan yang lain, tidak ada hubungan dengan terjadinya hemoroid, ya, karena patofisiologi penyebab dari penyakit itu berbeda. Ya. Ya, kembali kita kepada kondisi-kondisi ibu hamil. Apabila sangat memberatkan gitu ya dok ya, terjadinya kasus-kasus hemoroid ataupun prolap rektum ini, memang tidak dimungkinkan untuk dioperasi pada ibu hamil ya. Sampai menunggu yang bersangkutan itu melahirkan gitu. Iya. Mengingat risiko komplikasi dari operasi dan pembiusan itu, efek ke janinnya masih tanda tanya gitu ya. Malah kita kita khawatirkan ada risiko efek samping ke bayi. Kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai dilakukan pembedahan operasi pada saat masa kehamilan. Gitu. Kalau memang gimana dok? Kalau memang diperlukan operasi, ada penanganan khusus, ada obat-obatan yang diberikan sebelum tindakan kita berikan untuk mengamankan rahim dan janinnya. Kalau memang benar-benar diperlukan operasi. Ya, tadi juga dokter mengatakan jangan sampai terjadi kondisi-kondisi yang minum obatnya untuk mengatasi rasa nyeri itu berbarengan dengan obat-obat yang menjadi komorbid bagi si pasien ya dok ya. Nah, kalau seandainya obat-obatan lain yang bisa memicu terjadinya hemoroid ini, mungkin dok gitu? Sepengetahuan kami berdasarkan literatur, obat-obat kronis jarang sekali kami temukan menjadi penyebab atau pemicu terjadinya hemoroid. Belum pernah terbaca jurnal penelitian mengenai penelitian terhadap obat apa gitu yang menyebabkan terjadinya hemoroid. Malah yang paling kita kaitkan ya dengan itu tadi, dengan lifestyle tadi, dengan pola hidup. Murni bahwa ini lifestyle dan terjadi perubahan pada diri masing-masing gitu ya dok ya. Betul. Ya, dokter, mungkin di akhir perbincangan kita sore ini dokter bisa memberikan sedikit kesimpulan kepada pemirsa di rumah untuk jangan sampai terjadi penyakit-penyakit yang sudah kita bahas ini. Baik. Pesan yang disampaikan di sini, apabila ada keluhan adanya suatu perdarahan atau adanya benjolan yang keluar pada anus pada saat BAB, sebaiknya diperiksakan ke dokter, karena kelainan-kelainan yang ada di daerah anus bukan hanya hemoroid, bisa berupa suatu fisura ani atau fistula ani, atau ada suatu tumor yang perlu penanganan khusus. Dan tidak semua adanya kelainan-kelainan pada daerah anus dan rektum itu harus selalu dilakukan pembedahan. Ada tempatnya untuk sifatnya konservatif dengan observasi dan perubahan modifikasi gaya hidup, kemudian dengan obat-obatan bisa sembuh.
Ya, pesannya buat pemirsa di rumah yang jelas itu adalah gaya hidup ya dok ya, harus bagus gitu ya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang tidak mengandung serat ya, agar pencernaannya juga lancar. Baik pemirsa, jika kita mengalami gejala hemoroid ataupun ambeien seperti itu, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis dengan perawatan dan perhatian yang benar, maka kita dapat beraktivitas kembali dengan aman. Baik pemirsa, hingga di sini dulu Indonesia Cerdas Halo Dokter kita, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.